sekali bertemu dengan Ramadan, tapi maghfirah tidak ia dapatkan. Ini naudzubillah. Ya. Artinya tidak gampang kemudian kita ketemu lagi Ramadan, besok lagi tahun depan ketemu Ramadan. Emang yang punya umur kita. Allah, orang-orang sekarang ini Ramadan ini barometer. Ramadan ini adalah ukuran. Dikala di mana Allah telah mengucurkan rahmatnya, mengucurkan fadlnya, terus kemudian Allah membuka luas. Orang ini beribadah ini menjadi ringan, kok dia tidak jalankan. Tetap hatinya tidak ringan. Maka sebagaimana yang terus kalau sudah oleh Allah diberi kesempatan bisa masuk di bulan Ramadan. Hendaknya kita planning dong. Nah, betul. Mohon maaf kalau hari-hari kita baca Quran hanya 1 halaman, 2 halaman. Ramadan ini kita pastikan 1 bulan harus khatam minimal 1. Ini minimal. Bulan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Alhamdulillah, sahabat podcast Al-Azhar, selamat datang dan selamat bergabung di ruang Ramadan Al-Azhar Podcast pada kali ini. Dan subhanallah, tidak terasa kita sudah di penghujung Sya'ban. Ruang Ramadan Podcast Al-Azhar hari ini dengan tagline merawat makna di bulan suci. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, jud lana bil ghufran. Alhamdulillah, sahabat podcast Al-Azhar, kita sudah di penghujung Sya'ban dan terasa hati ini rindu bercampur dengan bahagia, syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita berharap dengan doa-doa yang sering kita lantunkan, semoga usia kita disampaikan bertemu bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kesempatan hari ini, hari Jumat yang penuh berkah hari ini, kita kerawuhan guru kita Yai Lukman Hakim. Beliaunya adalah pengasuh Pondok Pesantren Ribat Al-Azhar. Subhanallah, alhamdulillah. Yai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Yai? Alhamdulillah. Terima kasih Yai sudah bisa menyempatkan hadir bergabung di podcast Al-Azhar di ruang Ramadan pada hari ini. Yai, ternyata Sya'ban sudah di penghujungnya. Masya Allah. Dan kami berharap di podcast pada kali ini kita bisa menyapa para sahabat dan permisa podcast semuanya. Apa sih sebenarnya bekal-bekal terbaik yang akan kita siapkan menjelang kita nanti insya Allah, semoga nanti Allah ridho, Allah memberikan pintu keberkahan sehingga kita nanti bisa bertemu dan bisa saum Ramadan dengan penuh kesyukuran dan kebahagiaan yang insya Allah tinggal beberapa hari ini Yai. Masya Allah. Tidak terasa. Tidak terasa. Ramadan yang lalu masih teringat hangat dalam pikiran kita. Masya Allah. Baju-baju hari raya masih baru. Hari ini tahu-tahu kita sudah kedatangan tamu. Bukan kita menyesal, tapi kita harus senang. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Masya Allah. Katakan wahai Muhammad, atas
faldol, anugerah, rahmat yang Allah kucurkan kepada Anda, hendaknya fal yafrahu, berbahagia. Masya Allah. Dan tidak ada rahmat, tidak ada anugerah, tidak ada pemberian yang lebih agung yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Masya Allah. Dibanding dengan agungnya anugerah hadirnya Ramadan di kehidupan kita. Masya Allah. Dipilihnya kita bertemu dengan Ramadan itu sudah berkah dan bentuk syukur yang luar biasa nggih Yai. Kalau kita flashback kembali apa yang panjenengan baca tadi, doa Allahumma barik lana fi Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini Rasulullah seolah-olah mengingatkan kita 3 bulan sebelumnya. Masya Allah, bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa, sehingga kita harus berdoa wa ballighna Ramadan. Nah, kira-kira Yai, ketika kita insya Allah ini kan sudah di penghujung Sa'ban ya. Iya. Ya, bismillah, harus optimis ya Inge. Insya Allah. Kita dipanjangkan usianya sampai bertemu dengan Ramadan Yai. Nah, cuman masalahnya gini Yai. Iya. Kadang kalau sudah dipertemukan di bulan Ramadan, awal-awalnya kayak semangat. Ini kiat tips supaya kita di ruang tarhib Ramadan ini bisa menyapa para pemirsa, sahabat podcast Al Azhar, wali santri dan masyarakat luas. Kira-kira momentum tarhib Ramadan ini apa sih Yai yang bisa kita persiapkan? Kalau ulama-ulama dulu itu Masya Allah, ruang-ruang keindahan, ruang-ruang rahmat yang Allah berikan, itu senantiasa disambut dengan istimewa. Masya Allah. Disambut dengan sukacita. Kalau mau Ramadan itu benar-benar disiapkan dalam hatinya 3 bulan sebelumnya. Misalkan diawali dengan puasa Rajab, kemudian puasa Sya'ban, kemudian ini dalam rangka untuk mempersiapkan jiwa kita menyambut bulan Ramadan. Ketika nanti bulan penuh rahmat, panen raya, maka kita siap untuk memanennya. Jadi sudah tidak mengeluh lagi justru karena sudah dilatih 3 bulan terbiasa sebelumnya tadi ya. Bahkan ulama-ulama dulu banyak yang mengawali Ramadan itu dengan umroh di bulan Rajab. Jadi kalau dulu umroh selain Ramadan yang paling rame itu bulan Rajab. Malah di bulan Rajab. Bulan Rajab karena di bulan Rajab ini dalam rangka menyiapkan diri, menanam benih-benih ibadah yang luar biasa agar kelak begitu Ramadan datang kita benar-benar siap. Bayangkan umrohnya di bulan Ramadan bagaikan haji. Terus kemudian ibadah-ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Bagaimana kalau di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, Allah lipat gandakan ibadahnya. Itu makanya disiapkan jauh hari, mulai dari bulan Rajab sudah mempersiapkan diri amalan-amalan. Semoga kita bisa niru para ulama-ulama. Amin, Masya Allah. Jangan seperti orang-orang sekarang. Kalau dulu Masya Allah, masa kecil kita sering lihat ya baligo-baligo di pinggir jalan. Kalau mau Ramadan itu muncul baligo. Hormati orang yang berpuasa. Hari ini dibalik. Hormati yang tidak puasa. Ini apa-apaan ini? Ini aduh zaman ya ini. Ini sudah seperti itu ya Allah. Jadi kadang yang Ramadan itu yang sungkan sendiri. Dengan mereka yang tidak puasa, yang tidak Ramadan. Ada sebuah hadis menceritakan tentang akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tayati alan nasi sanawatun khadda'atun." Akan datang pada hari akhir nanti, menghampiri umat saya, kata Rasulullah, sanawatun, tahun-tahun khadda'atun yang penuh dengan tipuan. Masya Allah. Yusaddaku al-kadhibu wa yukadzibu as-sadiku wa yu'tamanu al-khainu wa yukhawwanu al-aminu wa yantiku fiha arwaibidah. Masya Allah. Jadi dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
bahwa nanti akan datang menghampiri umat saya pada akhir zaman tahun-tahun penuh tipuan. Masya Allah. Yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawuhaken yusaddaku fiha al-kadibu, dianggap jujur mereka yang suka bohong. Wa yukadzabu fiha as-shadiqu. Dan dianggap berbohong mereka yang jujur. Masya Allah. Wa yu'tamanu fiha al-asakhinu. Al-khainu. Wa yu'tamanu fiha al-khainu. Dan dianggap amanah orang-orang yang suka al-khainu niku penipu. Terus wa yukhawwanu fiha al-aminu, dan justru dianggap khianat orang-orang yang amanah. Wa yantiku fiha arwaibidah, maka akan banyak berbicara di dalam masa-masa itu orang yang membahas urusan keumatan. Sekarang ini nampak sekali. Ini kayaknya hari-hari ini zaman itu sudah seperti itu ya. Nah ini ya semoga sahabat podcast di ruang Ramadan, kita berharap Tarhib Ramadan di podcast Al-Azhar ini bisa memberikan bekal yang terbaik, utamanya para anak-anak muda saat ini yang memang secara lingkungan zaman ya seperti itu ya, banyak godaannya, banyak hal-hal yang kemudian melemahkan iman sehingga gampang untuk kemudian puasa itu ditinggalkan. Naudzubillah. Kadang hari-hari awal puasa ya, tetapi berikutnya diajak sahurnya ikut. Iya, sahurnya ikut. Buka bersama rame-rame. Masya Allah. Puasanya enggak, ini anak-anak muda sekarang. Ini ada pesan khusus ya itu kepada para remaja yang menyimak ini, supaya bagaimana ya kita di podcast sebelumnya guru kita juga Ustadz Zain menyampaikan Ramadan ini panggilan iman gitu ya. Bagaimana kemudian juga iman ini tetap baik, tetap tetap bismillah lah ya, tidak kemudian hanya gara-gara mungkin satu botol minuman seperti ini kemudian puasanya jadi batal. Ini apa ini Ustadz? Ini alhamdulillah Yai. Podcast kita mendapatkan sponsor dari air minum mineral, air minum kemasan Kendi. Ya, ini produk dari badan usaha milik pesantren Al-Azhar. Masya Allah. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Mumpung belum puasa. Coba ya. Silakan Yai. Okay. Terima kasih Yai. Masya Allah Yai. Siap. Semoga berkah. Bukan contoh Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi terima kasih sponsor dari minuman Kendi. Ini minuman salah satu dari badan usaha milik pesantren ya Al-Azhar, yang alhamdulillah menjadi partnership sponsorship di podcast Al-Azhar hari ini. Lanjut Yai di perbincangan kita yang cukup menarik tadi. Iya. Jadi zaman itu ternyata juga membawa kesan dan suasana yang berbeda ya ini. Ramadan mungkin 10 tahun yang lalu dengan Ramadan besok yang akan kita ibadah di sana kayaknya juga berbeda dengan tantangan dan pernak-perniknya ya ini. Iya. Oke, semoga pesan kita buat kita semuanya kaum muslimin, kaum muslimat, rahmat khusus sekarang anak-anak muda kita. Betul ya. Yang mudah terombang-ambing oleh lingkungan dengan jargon-jargon yang tidak benar seolah-olah seperti logis. Ini sering muncul di lingkungan anak-anak muda, sehingga kita ingatkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah punya ukuran yang luar biasa. Man salimatil Jum'ah salimatil ayam. Masya Allah. Barang siapa yang Jumatnya selamat, maka hari-hari selama seminggu itu akan selamat. Masya Allah. Waman salima Ramadan salimatis sanah. Dan barang siapa yang Ramadannya selamat, maka hari-hari selama setahun dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini barometer.
Barometer. Ramadan ini adalah ukuran. Ya. Dikala di mana Allah telah mengucurkan rahmatnya, mengucurkan fadlnya, terus kemudian Allah membuka luas. Orang ini beribadah ini menjadi ringan, kok dia tidak jalankan. Ya. Tetap hatinya tidak ringan. Maka sebagaimana yang didoakan oleh malaikat Jibril, ba'uda liman atroka Ramadan walam yughfarolah. Ya, ya, ya. Semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah orang yang berkali-kali bertemu dengan Ramadan, tapi maufirah tidak ia dapatkan. Ini na'udzubillah. Ya. Artinya tidak gampang kemudian kita ketemu lagi Ramadan. Besok lagi tahun depan ketemu Ramadan. Emang yang punya umur kita. Allah, orang-orang sekarang ini aneh. Tinggal barometer dampaknya Yai tadi ya, yang menarik yang panjenengan sampaikan tadi itu Yai. Nah, ciri-ciri orang yang secara barometer itu kemudian ini tahun kemarin Ramadan yang sudah berlalu seperti ini. Nah, tahun ini seperti ini. Ini gimana ya menilai barometernya? Yang pertama, dalam menyambut Ramadan itu muncul sukacita apa enggak? Itu yang pertama kuncinya. Yang pertama. Sukacita, gembira harus. Gembira, iya. Iya, betul. Karena kalau hatinya sudah muncul gembira itu artinya Allah setting hati dia cinta dengan Ramadan, cinta dengan amalan pernak-pernik yang ada di dalamnya. Betul. Terus kalau sudah oleh Allah diberi kesempatan bisa masuk di bulan Ramadan. Ya. Hendaknya kita planning dong. Ya. Nah, betul. Mohon maaf kalau hari-hari kita baca Quran hanya 1 halaman, 2 halaman. Ramadan ini kita pastikan 1 bulan harus khatam minimal 1. Ini minimal. Bulan Quran, bulan turunnya Al-Quran. Masya Allah. Jangan sampai Ramadan saja kita tidak khatam Quran. Jangan berharap di luar Ramadan kita tidak akan bisa khatam Quran. Saya yakin. Jadi jadi barometernya ya. Idza salimatil Jum'ah, salimatil ayam, wa idza salima Ramadan, salimatis sana. Ramadan enggak selamat. Jumat kok endablek. Senin, Selasa, Rebo liyane luwih parah. Ramadan kok jek njablek, Sawal luwih parah. Ramadan sing sregep saja niku Ramadan jek luwih ndablek ya. Iya. Ramadan sing sregep mawon, kadang-kadang Sawalnya lupa. Ramadan tahajud, Sawalnya sudah tidak lagi tahajud. Ramadan baca Sawal sudah Ramadan ini makan ada batasan, begitu Sawal makan los-losan ya. Dan bagaimana mereka yang Ramadannya tidak selamat? Ya. Kita berdoa aja. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita dimudahkan bertemu dengan Ramadan dan mengisi hari-hari Ramadan. Siang untuk puasa zahir, puasa batin. Malam harinya untuk baca Al-Quran. Jangan baca HP aja. Masya Allah, amin. Ini yang lucu lagi ada WA, wausan Al-Quran ya. Pinter orang-orang sekarang itu nyingkat-nyingkat. Semoga memang benar-benar berubah menjadi wausan Al-Quran. Yai, satu lagi Yai sebelum kita close ya Yai. Tadi yang menarik ketika Yai menyampaikan sebenarnya kita itu sudah dilatih ya. Ada riyadhah di situ dari Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan dan seterusnya. Artinya memang Allah itu sudah menyeting sebenarnya. Tidak kok tiba-tiba, waduh, Ramadan lagi. Ada orang yang kemudian, aduh puasa lagi. Nah ini kan kayaknya butuh ada motivasi ya ke situnya. Bisa disampaikan Yai tadi, Allah ternyata melatih kita, memberikan riyadhah kita dari pekan ke pekan dengan Jumat ke Jumat dan Ramadan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyeting kita umat Islam, kaum mukminin ini tidak akan masuk neraka. Settingannya memang begitu. As-shalawatul khams, sholat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhan. Masya Allah. Tukaffiru bainahunna idzats batil kabair. Sholat yang 5 waktu antara subuh dengan duhur dengan asar dengan maghrib dengan isya dengan subuh lagi, maka itu menjadi kafarah pelebur dosa. Masya Allah. Terus wal jum'atu ilal jum'at. Kalau di 5 waktunya ini masih ada yang tersisa, maka akan dihapus lagi.
wal jum'atu ilal jum'at. Pekanan masih ada tersisa, dihapus lagi wa Ramadan ila Ramadan. Tukaffiru bainahunna idzat tunibatil kabair. Maka akan dihapus seluruh dosa-dosa yang ada di dalamnya selama tidak dosa besar. Dan insya Allah kita alhamdulillah dimudahkan sama Allah Ta'ala untuk menjauhi. Masya Allah, Yai. Dan kita lihat kebanyakan kaum muslimin ini jarang lah yang melakukan dosa besar itu jarang, insya Allah. Sehingga kemungkinan masuk neraka itu tipis. Artinya dengan rahman dan rahimnya Allah, sebenarnya kita itu sudah disetting. Bukan penghuni neraka. Ahli surga. Kakek nenek kita dari surga. Maka kita akan kembali ke surga sebagaimana kakek nenek kita. Dan Ramadan ini salah satunya adalah bentuk di mana kita menjadi sebuah sinyal ya Inggi. Oh ini Ramadan lagi, bentuk bagaimana kita diriset lagi. Dosanya diriset lagi, kembali ke nol lagi dan yang lain. Kurang apa coba Yai? Subhanallah. Alhamdulillah. Yai, sebelum kita akhiri Yai, sekali lagi kami menyapa para sahabat podcast ya. Alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa kerawuhan guru kita Yai Lukman Hakim, pengasuh pesantren Ribat Al-Azhar, yang hari ini bisa mampir di ruang podcast Al-Azhar dengan tema podcast Tarhib Ramadan ini. Semoga kita bisa menyapa para santri, para jamaah yang mengikuti sahabat podcast Al-Azhar ini. Yai, masih ada waktu Yai, kami mohon Yai bisa memberikan closing, poin-poin yang penting dalam kita menyiapkan bulan Ramadan di beberapa hari ini yang kita akan insya Allah sebentar lagi ini di ujung Sa'ban Yai. Dan insya Allah kita yakin optimis kita akan dipertemukan oleh Allah di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Amin. Subhanallah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberi umur oleh Allah. Semoga oleh Allah kita dipanjangkan umur kita hingga Ramadan esok, hingga Ramadannya lagi, Ramadan dan Ramadan seterusnya. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya panjang tapi panjang yang penuh berkah, panjang yang penuh arti. Apalagi Ramadan ini, kalau ulama-ulama dulu sempat membuat syair, Ramadanun akbala marhaban bit kudumih. Ramadan telah datang, selamat datang kedatangannya. Amin. Tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Beruntung besar bagi orang yang di dalamnya mendapatkan kemenangan dan punya semangatan untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Ramadanun madrasatul huda wa tuqa. Ramadan itu adalah madrasah petunjuk dan madrasah ketakwaan. Bayangkan seluruh ketakwaan diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya berat di luar Ramadan, kita jamaah menjadi ringan. Yang awalnya berat puasa di luar Ramadan, Senin Kemis saja kita berat. Seminggu 2 kali berat, apalagi Daud berat. Akan tetapi dengan datangnya Ramadan sebulan full kita terasa ringan untuk melaksanakan puasa. Wal mukarramati wa kullu khairin yutlabu. Dan seluruh kebaikan-kebaikan ada di dalamnya. Siapa kita yang mencari kebaikan-kebaikan di dalam Ramadan, satu pun tidak ada yang tidak ada di dalam Ramadan. Semua kebaikan, sedekahnya, hatta tidurnya, itu menjadi keberkahan, menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga semoga kita masuk di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah tahun ini, kita benar-benar mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak didik kita, masyarakat kita, seluruhnya kaum muslimin
Dan kita berdoa pula dengan datangnya Ramadan tahun ini dunia menjadi tentram. Amin ya Allah. Amin. Yang hari-hari ini muncul mau perang-perang semoga sama Allah diredamkan. Amin. Masya Allah. Menjadi tentram. Amin. Dengan datangnya Ramadan. Amin. Allahumma amin. Amin. Baik. Sekian. Masya Allah Yai. Terima kasih sekali lagi Yai. Kehadiran tausiah saking panjenengan memberikan makna yang mendalam, sekaligus memberikan kesejukan dan semangat kita yang insya Allah sudah di penghujung Sya'ban. Semoga dengan subhanallah berkahnya Ramadan Mubarak yang seperti itu, sekali lagi kita berharap semoga Allah memberi usia panjang dan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabb. Dan alhamdulillah para sahabat podcast Al-Azhar di ruang Ramadan merawat makna di bulan suci. Sekali lagi terima kasih Yai Lukman. Dan terakhir untuk mengakhiri session podcast pada hari ini, boleh Yai bersama-sama kita lantunkan bentuk sukacita dan kebahagiaan kita di bulan suci Ramadan ini dengan memberikan salam marhaban ya Ramadan nggih Yai. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judalana bil ghufran. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judalana bil ghufran. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, judalana bil ghufran. Terakhir nyuwun doa barokah Yai, semoga podcast Al-Azhar ini senantiasa memberikan nilai dakwah dan semangat untuk selalu merawat kebaikan. Untuk itu kami mohon barokah doanya Yai untuk menutup session podcast kita pada hari ini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bisirasraril Fatihah. Alhamdulillah sekali lagi kami menyampaikan jazakumullah hasanul jaza Yai atas kehadiran dan tausiah serta doa-doa barokah saking panjenengan. Semoga podcast kita bisa memberikan kebaikan untuk umat dan para wali santri yang menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.